Halo orang tua yang ada di rumah, mama, papa, ayah, bunda, umi, abi. Berjumpa kembali bersama saya Ipa Zumratul Faliha dalam program Opsi Obrolan Parenting saat ini. The youth of today are leader of tomorrow. Pemuda hari ini itu adalah pemimpin di hari esok. Tidak setiap perempuan bisa dan sekarang itu yang lebih dekat bersahabat dengan dunia kita adalah literasi digital. 20% keterwakilan wanita. Aku mana komen berdua aja deh. Kali ini saya akan membahas tentang orang tua yang selalu membandingkan anak-anaknya dengan anak orang lain. Kenapa penting ini untuk dibahas? Karena kasihan dong anak-anak kita kalau selalu dibanding-bandingkan dengan anak tetangga, dengan anak kakak kita, dengan sepupunya, ataupun di luar sana anak-anak yang berprestasi. Memiliki cita-cita atau berekspektasi anak untuk menjadi seseorang di bidangnya, menjadi anak kita berprestasi itu baik, akan tetapi tidak boleh dengan penekanan, paksaan, kemudian tidak boleh juga dengan melanggar hak-hak anak. Kenapa? Karena anak akan tidak nyaman, anak merasa terintimidasi, anak merasa dipaksa dan dia tidak nyaman, apalagi kalau harus dibanding-bandingkan, apalagi kalau harus ditakut-takuti. Untuk itu mama, papa, ayah, bunda, umi, abi, para orang tua yang ada di rumah, janganlah kita membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain, dengan anak tetangga, dengan anak kolega, dengan anak relasi kita, atau anak teman-teman kita, ataupun anak dari kakak adik kita, sehingga ataupun dengan kakak beradik. Karena ketika kita memiliki anak lebih dari satu, tentunya karakter, potensi, minat, bakatnya juga prestasinya tidaklah sama. Jangan pernah bandingkan karena anak akan tersiksa. Kasihan dong anak kita berprestasi kalau dipaksa. Jadilah orang tua yang bijak yang menerima kekurangan anak, kemudian yang sabar sehingga bisa menggali potensi, minat, bakat anak di bidangnya masing-masing. Karena tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang gagal. Yang ada adalah orang tua yang gagal menggali potensi anak di bidangnya masing-masing. Setiap orang itu unik, setiap orang itu punya kelebihan di bidangnya masing-masing, di skillnya masing-masing. Tugas kita sebagai orang tua yang menggali minat, bakat, potensi anak itu sehingga menemukan bidangnya, menemukan minatnya, dan bisa menguasai skillnya sesuai dengan konsennya sehingga anak happy menjalani bidang tersebut. Itu untuk masa depannya. Kemudian ketika sekarang banyak melihat fenomena para orang tua yang terobsesi anaknya nilai rapot, nilai akademis yang bagus. Di satu sisi untuk memotivasi nilai akademis yang bagus itu tidaklah jelek, akan tetapi bila terjadi pemaksaan, kemudian orang tua berlebihan menekan anak supaya berprestasi dalam bidang akademis, itu juga salah. Itu juga melanggar hak anak. Jadi marilah kita menjadi orang tua yang bijak, orang tua yang tidak terobsesi menuntut anak-anak kita sehingga dengan berbagai cara sampai menakut-nakuti. Itu salah, karena mendidik itu bukan menakut-nakuti, mendidik itu bukan menekan. Yang lucu adalah ketika ada orang tua yang menyuruh anaknya memerintahkan sholat dengan cara menakut-nakuti. Kalau tidak sholat nanti masuk neraka, horor banget coba. Padahal harusnya sholat itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, kebutuhan untuk berinteraksi dengan Tuhannya, untuk berkomunikasi dengan Tuhannya. Kemudian ada orang tua yang menakut-nakuti anaknya dengan kalimat-kalimat yang negatif. Jangan keluar rumah nanti ada hantu. Mestinya ini harus diberikan pemahaman yang masuk akal, yang tidak menjadi horor di kepala anak. Sekali lagi, ayolah kita menjadi orang tua yang bijak, orang tua yang bisa menerima kelebihan dan kekurangan anak, yang tidak membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Meskipun anak kita belum bisa membaca, anak orang lain sudah bisa membaca, jangan dibanding-bandingkan. Bersabarlah,
Karena suatu hari nanti ada fasenya, ada waktunya anak kita bisa sesuai dengan skillnya, bisa pada waktunya. Tidak apa-apa terlambat, tidak menjadi masalah telat, tidak menjadi masalah belum bisa, daripada anak kita bisa dengan terpaksa. Bisa atau berprestasi tapi batinnya tidak nyaman.